Hai guys, nama gue Koko Crypto dan hari ini gue bakal kasih kalian sebuah urgent update buat crypto. Gue mau mulai dulu dengan Bitcoin, habis itu kita masuk ke news dan terakhir kita bakal bahas altcoins. Oke, altcoins bakal kemana dan lain-lain. Tapi kita mulai dulu sama Bitcoin, ya. Sesuai sama video terakhir yang gue buat, gue sebelumnya ngasih tahu 2 minggu terakhir ini, 2 minggu lebih malah, ya, 2 minggu lebih terakhir ini, itu adalah periode yang sangat-sangat membosankan buat gue. Periode yang sangat membosankan buat orang-orang trading, apalagi trading Bitcoin, apalagi yang mau megang spot, mau masuk spot untuk Bitcoin dan lain-lain. Oke, gara-gara sejak tanggal 5 Februari sampai sekarang kita masih belum keluar dari range sideways ini. Kemarin kita update range sideways-nya dari sini naik ke atas gara-gara tadinya ada kenaikan untuk Bitcoin. Diindikasi dengan blue candle ini ngasih tahu kita kalau volumenya tadinya ada banyak di sini. Ya, volume untuk Bitcoin tadinya ada banyak di sini, tapi besoknya ternyata langsung diturunkan kembali lagi ke range awal. Ya, jadi sama aja semua work yang nge-pump Bitcoin di tanggal 20 dan tanggal 21 diturunkan lagi di close daily tanggal 21. Ya, selain itu ya, meskipun Bitcoin masih ranging, ada yang perlu gua kasih tahu yaitu Bitcoin dominance kembali naik, malah tembus resistance yang kita udah kasih di live dari 2 minggu lalu kali ya. Oke gitu. Jadi sebelumnya kita taruh resistance on the daily ya. Ini 4 jam, gue turun ke 4 jam. Tapi harusnya masih valid. Ini on the daily candle. Kita bikin resistance dan baru-baru ini tembus dengan low, paling low di level 60%. 60,2 ya. Dan paling tinggi sekarang baru breakout di 61,58%. Mengindikasikan kita, ngasih tahu kita kalau Bitcoin is back in control di market crypto sekarang, ya. Sebenarnya ini sesuatu yang tidak bagus, ya. Sebenarnya ini sesuatu yang tidak bagus, tapi dengan kita lihat kondisi market yang lagi sekarang nih, kalau kalian bisa lihat dari samping aja, rata-rata market pada selling off. Koin-koin yang sebelumnya nge-pump, meskipun pada sell off, di buyback lumayan besar. Contohnya kayak Phantom, contohnya kayak Mantra, nggak turun sama sekali. Contohnya kayak Tron, ya, di buyback terus-menerus karena semua orang pada percaya kalau ini adalah sebuah koreksi. Gua nggak bisa ngomong yang sama dengan Solana ya, gara-gara Solana ini adalah salah satu aset high class, market cap tinggi yang semakin lama semakin turun dan baru break support 1, support 2, dan order block yang ada di sini sebelumnya. Jadi ada kemungkinan Solana makin turun, tapi tenang aja, semua altcoins bakal kita bahas nanti. Sekarang gue mau bahas sedikit tentang apa yang meng-shock market ya selama 1 minggu terakhir ini, atau 3 hari terakhir ini, 4 hari terakhir ini, adalah Bybit kena hack. Ya, dan ujung-ujungnya kita konfirmasi, kita terkonfirm kalau seandainya yang nge-hack adalah grup yang namanya Lazarus Group dari Korea Utara. Lazarus Group ini sebenarnya punya histori untuk meng-attack company-company besar. They are behind, mereka tuh di belakang Sony Pictures hack, ya. Sony di tahun 2014 kena hack. Bangladesh Central Bank heist, ini yang kalau nggak salah di tahun 2016 apa 15 gitu ya. Benar-benar nge-heist seluruh duit dari bank Central Bangladesh sebanyak 81 juta dolar stolen. Tapi ingat, Bangladesh kan negara yang bisa dibilang lumayan miskin ya. Jadi 81 juta dolar di-convert ke currency-nya Bangladesh itu udah gede banget. Sekarang 1,4 miliar dolar heist on Bybit di tahun 2025. Sebelumnya sebenarnya gue juga ada sharing juga nih. Ini tanggal 23 Februari kemarin. Kalau gue bilang ada rumor yang belum dikonfirmasi karena typo, gak mungkin Korut konfirmasi kalau anggaran dana Korut itu mayoritas dari hacking. Hacking typo juga. Jadi kalau pada nggak tahu, Korut itu negara yang sederhana banget. Tapi anehnya militernya kuat dan yang elit kaya banget. Selama ini Korut itu dependent banget ya sama Rusia dan China. Tapi sampai kapan? Karena relationship-nya agak one-sided, di mana Korut nggak kontribusi apa-apa ke mereka. Instead, Rusia dan China kontribusi lumayan banyak. Jadi mereka perlu cari anggaran negara sendirilah. Terus habis itu gue ngomong lagi di bawah. Jadi mereka transisi full ke teknologi, ya, dan spyware. Jadi kalau seandainya kalian nggak tahu atau kalian nggak ngikutin newsnya, Korut itu sebenarnya banyak banget nge-install spyware dan memata-mata orang-orang yang sangat-sangat kaya dari dulu sebenarnya. Dan ini buktinya nih. Kalau seandainya gue masuk ke crypto news, ini Michael Saylor pertama kali gue denger komplain, di mana dia bilang, I don't think this reflects what I got done last week. Yang dia bilang di sini adalah basically ya, harganya tuh di sini-sini aja, ya. Meskipun dia beli banyak banget, ya kalian bisa lihat sendiri lah ya.
jumlah buletan kuningnya tuh, oranye tuh lebih banyak di atas daripada di bear market. Meskipun dia belinya di all time high semua, atau rata-rata di all time high semua, dan meskipun average-nya masih sangat-sangat rendah, dengan return sampai sekarang 47% profit, komplainannya itu gini, apa yang dilakukan 1 minggu terakhir dari MicroStrategy dan dari Michael Saylor sendiri, itu nggak merefleks sama harga sekarang. Kalau seandainya kalian nonton live aja deh, banyak banget bullish news yang keluar baru-baru ini. 1 minggu terakhir bisa dibilang. Ya, tapi sampai sekarang harga Bitcoin tuh masih sideways terus. Ada masalah nih, dan tweet ini sekaligus nge-trigger apa yang bakal dilakukan Michael Saylor lagi. Yaitu, dari Bitcoin Magazine, MicroStrategy selalu beli Bitcoin 1 hari setelah Michael Saylor ngeposting chart ini. Meskipun dia komplain, meskipun dia ngasih tahu kalau, oh harganya masih di sini loh, oh lihat nih, gue beli banyak banget nih. Mereka selalu beli lagi setiap kali kita ada dikasih chart ini. Sekarang kita mampir ke altcoins lagi. Kita langsung mampir aja ke Solana gara-gara ini harga yang super duper parah. Kalau kita ke daily time frame juga, aduh, makin parah ya. Dan ini bukan hanya di Solana. Kalau seandainya kita ke total 3, di live members, gue udah kasih tahu kalian sama double trendline theory. Dan on the daily candle, meskipun belum close ya, ini sekarang lagi breakdown dari trendline 1. Ya. Trendline 2 masih belum dites. Ya. Terakhir dites itu saat semuanya lagi dumping parah dan langsung di buyback lagi ke atas. Making weekly candle close di atas 2 trendline ini. Tapi satu trendline ini ngasih tahu kita kalau ada kemungkinan kalau altcoins bakal berdarah sekali lagi. Di luar itu, kalau seandainya gue pindah ke chart yang hampir nggak pernah gue kasih tahu siapa-siapa ya, yaitu Others. Others itu adalah market cap seluruh altcoins di luar top 10. Jadi kalian cek aja nih di coin market cap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dihitungnya baru dari Chainlink ke bawah. Kalau seandainya kita balik lagi, ini chart Others, market cap 260, dan asumsi kita masih sama, yaitu kita expect dari sekitar 2 minggu lalu juga kayaknya, kalau chart Others ini bakal terus-terusan sideways dengan resistance di paling atas sini dan dan support di bawah sini. Kita 2 minggu lalu asumsi kalau seandainya ini adalah range di mana altcoins harus stay. Soalnya kalau makin turun dan amit-amit tembus order block ini, ada kemungkinan kalau seandainya kita balik lagi sini, tapi dari sini ke sini altcoins bakal sangat-sangat turun lagi. Bayangin 35% dari seluruh crypto market bakal hanyut lagi. Di luar itu, Others Dominance sekarang juga udah ngasih kita tren ke bawah. Nggak tahu ini apakah masih fake out atau tidak, gara-gara kurang data terus terang. Yang kita mau adalah sebelum akhir minggu ini kita mau lihat sharp recovery untuk altcoins kembali lagi ke range makro kita. Kalau seandainya kita nggak bisa lihat begitu, ada kemungkinan kalau kita bakal makin turun ke bawah. Tapi ada satu katalis yang bisa merubah market secara penuh. Kalau seandainya kalian nonton ini, ya, FUD makin banyak, kripto gue gimana nih? Ini bukan karena Bybit. Di sini gue ngasih tahu kalau seandainya penurunan seluruh crypto market ini bukan karena Bybit, tapi lebih karena saham turun drastis. Kita tinggal zoom in nih ke dalam sini. Saham kemarin turun sekitar 3%-an, dan ini merusak market secara menyeluruh. Ya, nggak hanya merusak market, ini juga membuat dollar dominance makin turun, semua indeks saham juga turun semua. Kalian bisa lihat ya, even MicroStrategy juga. Ya, tapi baru-baru ini baru ada recovery sedikit. Dan ingat yang gue kasih tahu di sini, ini yang gue bilang di live terakhir, yaitu earnings yang bakal keluar minggu depan adalah Berkshire Hathaway yang dipegang Warren Buffett, Nvidia, Salesforce, IAG, dan Aston Martin. Terus terang, Aston Martin nggak begitu penting untuk market, IAG juga nggak begitu penting. Yang lebih penting adalah Berkshire Hathaway, Nvidia, dan Salesforce. Dimana kita juga udah punya tanggal-tanggalnya. Nvidia itu di tanggal 26, ya. Salesforce juga di tanggal 26, dan tanggal 28 Berkshire Hathaway bakal nge-announce earnings-nya. Jadi benar-benar kita ada waktu dari tanggal 26 sampai 28, yaitu di hari Rabu sampai hari Jumat, untuk bisa menaikkan market. Gara-gara ingat guys, kalau seandainya saham kembali lagi naik, balik lagi ke all time high, ada kemungkinan untuk Bitcoin naik. Dan kalau Bitcoin naik, rata-rata ya, nggak semua, tapi rata-rata seluruh altcoins juga bakal ikut naik. At least banget, total 3 ini nggak bakal hancur kembali ke bawah. Ya, tapi kalau seandainya, misalkan the worst happens, earnings yang di-announce Berkshire Hathaway, sekaligus Nvidia dan Salesforce, tiga-tiganya jelek, ada kemungkinan kalau kita bakal ketemu sell-off besar-besaran, bikin market semakin sedih, semakin depresi, dan bikin orang-orang keluar dari market full. Gara-gara mereka bakal lihat negatif news terus-menerus, sampai mereka bilang
Aduh, gua nggak kuat. Tapi inget aja guys, ini yang gua bikin live-nya 14 hari yang lalu, 13 hari yang lalu sih. Yaitu short term pains, long term gains. Ini di membership tier 2, Retail Pro Max. Gua langsung belak-belakan bilang kita bakal turun drastis. Ya, kita bakal turun drastis, dan ini adalah salah satu ekspektasi yang gue punya untuk seluruh altcoin markets dan sekaligus Bitcoin, ya. Karena kita masih expect Bitcoin bakal turun drastis sampai berapa? 88, 86. Kita expect saat Bitcoin turun, altcoins juga bakal berdarah, semakin berdarah. Untuk spot investor, ini adalah periode yang sangat bearish kalau kejadian. Kata kunci kalau kejadian. Dan gue bakal ulangin lagi apa yang gue ngomong di tanggal 10 Februari ya, ini real by the way. Untuk traders. Sebenarnya sekarang traders dikasih easy mode banget loh. Rata-rata semua coins yang keluar, baik itu memes ataupun project serius, itu semua short signal di market kayak gini. Kata kunci market kayak gini. Spot holders mah sedih banget sekarang. Tapi untuk traders kita dikasih gampang nih sekarang. Jujur. Ya abis itu gue kasih contoh koin yang bakal gue short saat itu. Jadi gue bakal ngingetin sekali lagi guys, kalau crypto market adalah market yang sangat-sangat agresif dan sangat tidak kasih ampun. Market ini tidak peduli kalau seandainya kita untung di meme coins 100x atau kita untung di Bitcoin 100x. Market ini nggak peduli kita taruh limit order di mana dan kalau seandainya kita ketinggalan atau tidak. Yang kita bisa lakukan adalah kita baca market dan kita bikin probabilitas atau peluang yang paling tinggi. Dan semua yang gue udah kasih tahu di 2-3 ataupun sekarang 4 minggu ya, adalah gue udah kasih tahu dari dulu loh kalau Bitcoin bakal turun. Bitcoin bakal turun. Dan itu tidak pernah gue invalidasi. Gue udah tahu Bitcoin bakal turun. Gue kasih tahu ke kalian Bitcoin bakal turun. Gue udah kasih tahu kalian altcoins bakal turun. Gue udah kasih tahu kalian gue di-risk beberapa spot position gue. Dan gue all in ke trading position. Dari tanggal 10, kalian bisa cek aja beneran dari untuk VIP Telegram sekaligus members. Sekarang game plan-nya adalah bukan untuk beli saat ini di spot. Ya, gara-gara semua market kelihatannya bakal mengalami downturn sekali lagi. Tapi market downturn itu bukan selamanya. Dan sampai market downturn ini terjadi, yaitu di sini, dan sampai sentimen reset sudah terjadi, kita bakal melihat exponential growth setidaknya dari Bitcoin, dan semoga aja altcoin juga bisa ngikut. Semua proyeksi ini gue udah kasih tahu sejak bulan Januari, ya. Jadi semoga aja kalian masih punya kesabaran untuk main crypto market ini, karena pepatah dari cycle kemarin sama dengan cycle ini, yaitu weak hands always lose. Yaitu orang-orang yang lemah main crypto bakal dipunish, meanwhile orang-orang yang kuat main crypto bakal di reward. Segitu dulu buat video buat hari ini. Thank you banget semua yang udah nonton. Jangan lupa klik like dan subscribe kalau seandainya kalian belum. And I will see you guys in the next video.